Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Evi Estiana akan sedikit memaparkan tentang perjanjian atau kontrak pembiayaan. Yang pertama ada pengertian perjanjian. Istilah perjanjian secara etimologi merupakan persetujuan dari dua belah pihak atau lebih yang saling berjanji untuk mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu. Perjanjian ini sangatlah penting sehingga dalam pelaksanaannya harus dibuat dalam bentuk tulisan agar memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh J. Satrio, perjanjian merupakan peristiwa yang menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak atau dengan perkataan lain. Sedangkan pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Yang selanjutnya ada syarat-syarat sah perjanjian. Keabsahan perjanjian merupakan hal yang esensial dalam hukum perjanjian, sehingga berkenaan dengan perjanjian tersebut, syarat-syarat sahnya aturan yang dominan dijumpai pada pasal 1320 KUH Perdata, yaitu yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, cakap untuk membuat perjanjian. Yang ketiga, adanya suatu hal tertentu. Keempat, adanya suatu sebab yang halal. Lalu di dalam jenis-jenis perjanjian, pada umumnya suatu perjanjian berkaitan dan menimbulkan suatu perikatan. Perjanjian demikian menurut doktrin dikenal sebagai perjanjian obligatoir atau perjanjian yang menimbulkan perikatan. Perjanjian dapat dibagi berdasarkan sifat dan akibat hukum yang ditimbulkan. Perjanjian yang berkaitan dengan hukum kekayaan dikenal sebagai perjanjian di bidang kebendaan. Demikian pula pada bidang hukum keluarga, perjanjian mengenai pembuktian, dan perjanjian yang bersifat kepublikan. Keseluruhan perjanjian tersebut merupakan perjanjian di bidang hukum privat. Yang pertama ada perjanjian kebendaan. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan. Perjanjian ini timbul karena kesepakatan dari dua belah pihak yang saling mengikatkan diri dan ditunjukkan untuk menimbulkan, beralih, berubah, dan berakhirnya suatu hak kebendaan. Yang kedua ada perjanjian obligatoir, adalah perjanjian yang timbul karena kesepakatan dari dua pihak atau lebih dengan tujuan timbulnya suatu perikatan untuk kepentingan yang satu atau yang lain. Yang ketiga ada perjanjian konsensual, real, dan formil. Yang keempat ada perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak. Selanjutnya ada perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Yang keenam ada perjanjian dengan imbalan atau penggantian dan perjanjian untung-untungan. Yang ketujuh ada perjanjian pokok dan perjanjian bantuan. Yang kedelapan ada perjanjian mengenai pembuktian, dan yang terakhir adalah perjanjian bersifat kepublikan. Selanjutnya ada unsur-unsur perjanjian. Unsur-unsur perjanjian dapat dikategorikan menjadi satu unsur esensiali, yaitu unsur pokok yang harus ada dalam perjanjian. Yang kedua, unsur naturalia adalah bagian perjanjian berdasarkan sifatnya. Yang ketiga ada unsur accidensalia, yaitu unsur yang oleh pihak ditambahkan dalam perjanjian. Selanjutnya ada perjanjian pembiayaan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pembiayaan diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Menurut Muhammad, pembiayaan selalu identik dengan upaya peningkatan nilai keuntungan baik dalam bidang jasa, perdagangan, dan
industri. Secara singkat, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan dalam sebuah aktivitas bisnis. Konsep dan falsafah pembiayaan. Istilah pembiayaan merupakan suatu konsep yang digunakan untuk memberikan pengertian lain selain perkreditan yang identik dengan riba atau bunga. Digunakannya istilah pembiayaan, asuransi transaksi ribawi dapat dihindarkan. Prinsip-prinsip pembiayaan. Penyaluran dana oleh bank syariah kepada nasabah dilakukan dalam bentuk pembiayaan. Selain memiliki prinsip berupa aplikasi akad syariah, pembiayaan pada bank syariah juga menggunakan prinsip kelayakan pembiayaan yang diterapkan dalam teknis penerimaan permohonan pembiayaan dari nasabah. Dengan demikian, prinsip pembiayaan dalam praktik perbankan syariah berhubungan dengan setidak-tidaknya 5 prinsip. Selanjutnya ada jaminan-jaminan dalam perjanjian pembiayaan. Istilah jaminan ini berasal dari kata jamin yang berarti tanggungan, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang. Dalam transaksi pembiayaan terdapat 3 macam jaminan, yaitu yang pertama jaminan utama yang berupa kepercayaan dari kreditur kepada debitur bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar hutangnya. Yang kedua ada jaminan pokok yang merupakan barang yang dibeli dengan dana tersebut. Apabila dana tersebut diberikan misalnya untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Yang terakhir ada jaminan tambahan. Dalam transaksi pembiayaan jaminan, tambahan ini sering juga disertakan. Biasanya jaminan ini berupa pengakuan hutang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.